Iya, halo? Mengganggu? Tidak mungkin, rumah itu belum disewakan. Kalau ada waktu datanglah. Dari tadi ada telepon keluhan terus. Oh, maaf ya, aku akan memeriksanya besok. Ada apa? Orang tuaku ngasih aku rumah buat hadiah pernikahan kan. Tetanggaku nelfon aku kalau rumahku mengganggu. Besok biar aku periksa. Kalau gitu aku ikut ya. Gak usah, mungkin cuma kesalahpahaman. Besok aku telepon deh. Adik ipar? Kenapa kamu kesini tiba-tiba banget? Aku kesini buat ngecek rumahku sendiri. Kenapa kalian di sini? Kok bisa kalian masuk? Bibiku ngebolehin kami pindah ke sini. Oh, Dara, ngomong-ngomong makasih ya. Berkat rumah ini, kami jadi punya tempat tinggal. Halo, Bu. Kenapa kamu gak bilang dulu sepupuku mau tinggal di rumahku? Kamu dapat kuncinya dari mana? Aku gak ada waktu ngasih tahu. Sepupunya Arya itu bukan orang luar. Lagian rumahmu kan kosong. Biarin aja mereka di sana. Gak gitu. Itu rumah pemberian orang tuaku. Aku bahkan belum mendiaminya. Hai, kita semua kan keluarga. Kamu sudah masuk keluargaku. Jadi rumah itu juga rumahku. Apa salahnya kerabat tinggal di sana? Aku dengar kamu gak terima ya kami tinggal di rumahmu. Oh, jadi kamu lebih suka kosong daripada menolong kerabatmu. Kok bisa kamu kayak gini? Kamu tahu gak kalau kamu berbuat baik, nanti kamu bakal dibalas. Iya Dara, kita semua kan keluarga. Jangan terlalu pelit lah. Tapi kamu gak akan sia-sia. Nih ada 2 semangka. Kamu bawa aja, dimakan ya. Udah, biarin dia. Jelasin Bu, apa yang terjadi? Anak sepupumu itu mau masuk sekolah. Mereka sekeluarga pindah ke kota. Mereka belum punya rumah, jadi mereka nyari tempat tinggal sementara. Aku pikir, kan rumahnya Dara itu sedang kosong. Jadi, aku ngasih mereka kuncimu. Sampai berapa lama, Bu? Gak lama. Mereka itu lagi nyari pekerjaan. Tunggu sampai mereka punya tabungan. Mereka pasti pindah. Aku gak setuju. Gampang masukin orang tapi susah mengusirnya. Gimana kalau nanti mereka gak mau pindah? Lagian itu rumahnya Dara. Ditinggali orang luar. Apa itu pantas? Dia itu sepupumu. Orang luar dari mana? Saudara kandungan aja harus jelas. Apalagi cuma sepupu. Suruh mereka cepat nyewa rumah. Harus pindah dalam seminggu. Kamu... Oke. Kalau mereka nggak mampu, biar aja tidur di jalan. Kamu lagi? Ngapain kesini? Tunggu, rumah ini sudah kami sewakan. Jadi kamu harus pindah. Disewakan? Tiba-tiba banget. Kamu pasti bohong ya? Penyewanya mau melihat rumah ini besok. Jadi cepat berkemas. Dan keluarlah. Kamu... Arya, jangan main-main kamu. Mereka sudah nyaman di rumah ini. Kok bisa kamu kayak gitu? Rumah ini kan milik pribadi. Siapa bilang ini rumah pribadi? Hari ini aku tegaskan. Mulai sekarang rumah ini milik keluarga besar. Dia di sini sampai bisa beli rumah. Gak akan pindah. Benar itu Arya. Dara pelit, kamu juga pelit. Kita itu keluarga, kayak ke orang asing aja. Bikin keributan, pergi aja sana. Oke, kami pelit kan? Kalau gitu sekalian aja ya. Ayo Pak, masuk. Kemasi semua barangnya. Jangan ada yang tersisa. Kalian mau apa? Mau apa kalian? Jangan sentuh barangku. Astaga, kalian mau apa? Kamu gila ya? Ya Tuhan, bagaimana ini? Orang-orang ini merampok. Ya Tuhan, mereka membobol rumahku. Bagaimana ini? Ibu, kamulah yang membobol rumah ini. Kalau kamu terus seperti ini, aku telepon polisi. Telepon aja, telepon. Sekalipun polisi datang, aku gak akan pergi dari sini. Aku gak akan keluar. Gotong aja dia. Kalian mau apa? Tolong aku. Pendukung kalian udah gak ada. Kalian masih gak mau pergi. Kamu benar-benar kejam. Ganti kuncinya juga. Ayo, kita beresin. Maaf ya, tapi pendidikan moral dari ibuku itu sudah habis. Sekarang yang aku lakukan itu sesuai dengan pendidikan keluargamu. Dari mulai hamil sampai melahirkan bangunnya jam 8 atau 9. Akhirnya cuma melahirkan seorang putri. Apa gunanya punya anak perempuan? Nanti bakal milik orang lain. Dia masih masa pemulihan, jangan katakan itu. Emang berapa lama kalau anaknya perempuan? Saudaraku yang waktu itu punya anak perempuan, besoknya langsung ke sawah. Buat apa kotak sebesar itu? Ibuku takut aku kurang gizi. Dia mengirim sekotak telur ayam kampung. Kamu gak bisa habisin sendiri. Ambil beberapa kotak, kasih ke Linda. Oke, Bu. Banyak telurnya, nanti sore aku kirimkan padamu. Hai, kakak iparmu gak akan bisa makan sebanyak itu. Dia udah sekuat banteng. Sayang, kayaknya aku pulang malam.
aku mau mancing sama temanku sore ini, jadi gak usah menungguku ya. Kamu mancing lagi. Sebenarnya aku juga gak mau pergi, mana panas. Tunggu, aku bawain sunscreen. Hei, gak usah, aku sama sekali gak takut hitam. Gak cuma hitam, tapi paparan sinar UV-nya. Paparan sinar UV itu bikin kulit kita cepat menua. Ini nyaman banget, gak bikin berminyak. Ya sudah, berangkatlah. Hati-hati ya di jalan. Oke. Kata kakak iparmu itu produk yang bagus. Ambillah, mumpung dia nggak ada di rumah. Bukannya ini salah, Bu. Gimana kalau kakak ipar tahu nanti? Kalau tahu biar aja. Biar berdebat denganku. Udah punya suami dan anak. Nggak usah pakai kayak gini. Ini semuanya kamu bawa aja. Oke. Ngapain kalian? Kakak ipar? Apa kamu mengambil kosmetikku? Ibu. Ayah, aku yang nyuruh dia mengambilnya. Kamu udah gak butuh barang-barang ini lagi. Urus saja suami dan anakmu. Gak usah ngurus hal yang gak berguna. Ini semua, kasihkan aja ke Linda. Tunggu, kenapa aku gak boleh? Dan kenapa mengambil barangku tanpa izinku? Kamu, terserah aku mau pakai apa. Bukan kamu kan yang beli. Jadi kamu gak punya hak memutuskan. Kecuali, sudah gak aku pakai. Pasti aku pakai, kamu ambil gitu aja tanpa izin. Itu namanya mencuri. Aku kasih tahu padamu. Apa kamu bilang? Aku itu ibumu, begini pendidikanmu. Maaf ya, tapi pendidikan moral dari orang tuaku sudah habis. Sekarang yang aku lakukan itu sesuai dengan pendidikan keluargamu. Akan kuperlakukan sesuai kalian memperlakukanku. Maaf, ini adalah kamarku, jadi pergilah.